hadis Nabi tentang praktek wudu menurut hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau ada hadis lain selain ini, maka itu bukan bertentangan tapi variasi. Jadi kalau ada hadis lain selain ini yang menjelaskan mengenai sunnah-sunnahnya, maka itu bukan bertentangan tapi itu variasi. Karena di dalam hal yang wajib itu sudah jelas, perbedaan itu terdapat di dalam hal yang sunnah. Nah, baik, saya bacakan dari Humron bahwasanya sahabat Utsman itu pada saat itu dengan waktu itu tempat wudu. Jadi meminta tempat wudu, lalu kemudian faghsala kaffaihi, beliau mencuci kedua telapak tangannya. Jadi beliau memulai mencuci kedua telapak tangannya. Salatsa marrat, dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi hadis ini menjelaskan tentang teknis wudu, ya, tentang cara berwudu. Jadi sahabat Utsman itu menggunakan air yang biasa digunakan untuk berwudu dengan mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Thumma tamadmad, kemudian berkumur-kumur. Nah, jadi setelah mencuci tangannya kemudian berkumur-kumur. Kemudian apa lagi? Wastansyaqa, istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, itu istinsyak. Jadi tidak semua orang mampu melakukan istinsyak. Apa itu yang disebut dengan tamadmado? Kalau tamadmado kumur-kumur, semua orang sudah tahu ya apa itu yang dimaksud dengan kumur-kumur. Nah, kemudian setelah kumur-kumur istinsyak, yakni memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkan kembali, dan mengeluarkan itu disebut dengan istinsar. Nah, setelah itu wastantharo, jadi istinsyak kemudian istinsar. Thumma ghasala wajhahu, kemudian membasuh wajahnya. Baik, berapa kali? Salatsa marrat, sebanyak 3 kali. Jadi kemudian membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Sebagaimana dalam Al-Quran diperintahkan faksilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Maka ada perintah untuk membasuh wajah sebanyak 3 kali. Apa yang disebut wajah? Itu adalah bagian muka kita sampai batas ditumbuhi rambut, sampai ke batas yang rambutnya tidak tumbuh. Nah, sampai mepet telinga, nah, sampai ke tempat yang ditumbuhi jenggot. Nah, itu masuk kategori wajah. Setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setelah membasuh wajah 3 kali, summa ghasala yadahul yumna, kemudian membasuh tangannya yang kanan. Nah, jadi membasuh dengan mendahulukan tangan yang kanan. Setelah wajah maka tangan yang kanan. Dan tangan ini sampai kepada ilal marofik, sampai ke siku. Jadi bukan siku ke tangan, tapi tangan ke siku. Dalam bahasa Arab tangan itu hanya sampai sini. Apa namanya ini? Ugel-ugel. Oh iya, ugel-ugel. Nah, sampai ugel-ugel atau sampai ke pergelangan.
Maka tadi disebutkan membasuh tangan kanan sampai ke siku. Berarti dari sini sampai ke siku. Nah, airnya ditarik ke siku, bukan dari siku ke tangan. Baik. Berapa kali? Salasa marrot, sebanyak 3 kali. Jadi tangan sampai ke siku 3 kali, yang kanan. Summal yusra, kemudian kiri sebanyak 3 kali. Memang para ulama ketika menjelaskan membasuh tangan sampai ke siku itu ada perbedaan pendapat. Makna tangan sampai ke siku itu apa? Jadi maknanya tangan sampai ke siku itu apakah urutan atau bagian? Nah, kalau yang dimaknai adalah bagian, maka tidak masalah dibolak-balik. Tapi kalau yang dimaknai itu adalah urutan, maka harus dari tangan sampai ke siku. Nah, kalau yang memaknai itu adalah bagian anggota wudhu, tangan sampai ke siku, maka selama tangan sampai ke siku itu basah, najisnya hilang, maka tidak mengapa dibolak-balik. Tetapi kalau itu dimaknai harus tertib, maka bukan maknanya bagian anggota wudhu, tetapi maknanya adalah urutan, maka harus dari tangan dulu sampai ke siku. Maka sikap kita bagaimana? Ikhtiyat, kita hati-hati, usahakan tangan sampai ke siku. Nah, meskipun tadi ada yang memaknai urutan, ada yang memaknai bagian, tetapi hati-hati itu lebih utama agar kita tidak terjatuh dalam dosa. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, tadi yang kanan, kemudian yang kiri serupa dengan itu. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Nah, jadi kemudian mengusap kepalanya. Jadi di sini disebutkan mengusap kepala. Dan telinga tidak disebutkan dalam hadis ini, karena telinga adalah bagian dari kepala. Maka summakhtalafal ulama, para ulama berbeda pendapat mengenai masalah membasuh kepala. Apakah membasuh kepala di sini adalah kullur ra'si, seluruh bagian kepala, au ba'dihi, atau sebagiannya. Jadi seluruh bagian kepala atau sebagiannya, ulama berbeda pendapat. Maka ayat ini wamsahu biru'usikum mengandung pengertian semua kepala atau sebagian kepala. Sehingga ada ulama yang memaknai mengusap kepala di sini adalah keseluruhan, kemudian ada yang memaknai mengusap kepala ini adalah sebagian. Tetapi prinsipnya para ulama beda pendapat, sebagian atau keseluruhan. Bapak dan saudara, nanti akan kita jumpai, akan kita sampaikan hadis yang lain tentang mengusap kepala. Nah, jadi tentang mengusap kepala. Wa masaha Rasulullah bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengusap kepalanya itu adalah disebutkan bi ra'sihi wahidah, mengusap kepalanya hanya 1 kali, tidak 3 kali. Jadi mengusap kepala hanya 1 kali, tidak 3 kali. Ini yang kita baca dalam hadis ini. Kalau nanti Bapak Ibu menemukan hadis yang 3 kali, maka itu tidak keliru. Tetapi hadis yang kita baca saat ini adalah hadis menjelaskan mengusap kepala hanya 1 kali. Termasuk itu yang diamalkan di
tarjih. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mengusapnya fa'aqbala biyadaihi wa adbara, dari depan dan juga belakang, yakni bada'a bimuqaddami ra'sihi, dimulai dari bagian depan kepalanya, hatta dhahaba bihima ila qafah, kemudian dari depan itu sampai ke tengkuk, summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu, kemudian dikembalikan dari tempat tadi memulai. Itu cara mengusap kepala. Nah, itu cara mengusap kepala, yakni dari depan diusap mundur sampai ke belakang, kemudian dikembalikan lagi sampai ke depan. Baru kemudian menyertainya adalah telinganya, yakni wa adkhala isba'aihi sabahatain fi udhunaihi, jadi memasukkan jarinya ke telinganya. Nah, jadi kemudian wa masahabi bahamaihi, kemudian ibu jarinya di luar telinga, jadi telunjuknya masuk ke dalam, ibu jarinya di luar. Ini yakni ada luar dan dalam dari telinga, itu diusap satu paket. Nah, satu paket dengan kepala, jadi tidak mengambil air lagi, dan airnya pun tidak dalam rangka membasuh, yakni kepala itu tidak dibasuh tapi diusap menggunakan air yang nempel di tangan. Jadi tidak ambil air biur, tidak gitu, tapi hanya menggunakan air yang nempel di tangan. Mengusapnya mana? Sesuai dengan hadis ini adalah dari depan kepalanya sampai ke tengkuknya. Jadi ini hadisnya tadi sudah kita bacakan, bada'a bimuqaddami ra'sihi, memulai dari depan kepalanya, dari sini, hatta dhahaba bihima ila qafah, lalu kemudian tangannya ini ditarik sampai ke tengkuk. Nah, tarik sampai ke tengkuk, kemudian raddahuma ilal makanil ladzi bada'a, dikembalikan ke tempat tadi memulai. Jadi satu setangkep, kalau begini kan selirang, kalau balik lagi namanya setangkep. Nah, jadi ngusapnya tidak hanya baduk saja, baduk apa gitu. Tapi dalam hadis ini adalah dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, setangkep. Dan tidak ngambil air lagi, tangannya langsung diposisikan. Jadi ambil posisi yang ini, apa namanya? Nah, telunjuk itu masukkan ke dalam. Nah, ini bukan ditembak ya, masukkan ke dalam. Kemudian ini apa? Jempol itu di luar, itu sama, setangkep. Nah, baik, itu yang kita pahami dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa mengusap kepala dan juga mengusap telinga, satu paket. Nah, gimana? Jadi dari depan ke belakang, sampai belakang ke depan lagi. Nah, terus posisikan tangan. Neng kok jenengan ra perlu ngene iki lho. Ini hanya untuk apa namanya? Ya untuk peragaan. Nanti jenengan bareng ngene iki terus gini ya gini, enggak perlu. Jadi langsung belakang, depan, ini masukkan. Nah, putar. Jadi diputer-puter, apa namanya? Ya? Putri sama, putra putri sama. Maka disitulah pentingnya tempat wudhu itu tertutup supaya perempuan nyaman di dalam berwudhu. Nah, kalau tempatnya terbuka, ya tidak
sesempurna itu di dalam praktek berwudu, karena tidak mungkin melepas jilbabnya. Karena tidak boleh menampakkan aurat di depan laki-laki ajam atau laki-laki yang bukan mahramnya. Baik, Bapak dan Saudara, kita lanjutkan. Kemudian sesudah kepala tadi, summa ghasala rijlahul yumna, kemudian membasuh kakinya yang kanan, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Jadi hanya sampai dua mata kaki, terutama ibu-ibu ini, jangan sampai lutut. Saya tidak cuma sekali menjumpai ibu-ibu wudu di tempat laki-laki, wudunya itu sampai lutut. Ya, jadi mestinya laki-laki maupun perempuan itu anggota wudu yang disebutkan oleh Nabi hanya sampai mata kaki. Boleh tidak meluaskan wudu? Boleh, tetapi tentu kalau di tempat umum, tempat terbuka, khususnya bagi ibu-ibu, cukupkan sampai ke mata kaki, tidak sampai cincing. Nggak tahu bahasa saya cincing, bahasa sini apa? Nah, mosok kono kene beda. Nah, jadi Pak Ferry apa bahasanya, Pak? Cincing juga. Jenengan pundi itu, Pak? Solotiko, cincing juga. Oh, nggih. Baik. Jadi tidak perlu cincing kemudian lututnya disiram. Nah, jadi kadang saya kalau pas melihat gitu mau ngomong ndak kepenak, Bu kok sampai situ ndak enak ya, meneng wae. Baik, intinya di situ bahwa hanya sampai ke kedua mata kaki. Setelah kanan selesai, maka kemudian yang kiri serupa dengan itu, disela-selai. Kemudian jangan lupa bagian tumitnya, karena kadang yang dilupakan adalah bagian tumit bisa tidak basah dengan air. Tsumma qol, kemudian beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo nahwa wudu'i hadza. Rasul berwudu sebagaimana wuduku ini. Muttafaqun alaihi. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain.